تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang keenam, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Untuk melihat bab ke-6 halaman 43. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka itu akan menemui kesesatan. Jadi orang yang tidak salat itu dia pasti sesat. Orang yang tidak salat pasti sesat. Dan juga ada mufassirin menafsirkan ghayy, fasaufa yalqauna ghayya. Ghayya itu diartikan, sebagian mufassirin mengartikan lembah yang ada di neraka jahanam. Itu dikhususkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak salat, sama dengan neraka Saqar. Sa'uslihi Saqar. Kami akan masukkan di neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa akan masuk neraka Saqar? Lam nakum minal musallin. Karena kami tidak termasuk orang yang salat. Jadi orang-orang yang tidak salat itu dimasukkan ke neraka Saqar. Seperti Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Jadi ditanya, "Kenapa kalian masuk neraka Saqar?" Mereka jawab, "Lam nakum minal musallin." Kami tidak termasuk orang yang salat. Jadi orang-orang yang tidak salat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini ancaman. Mesti bagi orang-orang yang tidak sholat, bertobat dia kepada Allah. Kesempatan sekarang masih hidup ini tobat. Jangan tunda lagi. Setelah mendengarkan kajian ini, bagi yang sholat segera sholat. Segera sholat. Dan antum yang sudah baca bukunya, sholat. Ada sebagian dari kaum muslimin yang enggak sholat. Enggak sholat. Siapa saja, dia wajib melaksanakan sholat. Kemudian nanti di hari kiamat juga mereka tidak bisa sujud. Orang-orang yang nggak sholat di dunia ini, di hari kiamat nggak bisa sujud dia. Allah menyebutkan, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika nanti di hari kiamat disingkap betisnya Allah dan mereka diajak untuk sujud, nggak bisa mereka. Orang yang beriman bisa sujud, yang lain tidak bisa sujud, yang tidak sholat. Orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina. Lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya daripada dosa minum khamar, minum minuman keras. Lebih besar dosanya. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Sholat dan hukum orang yang meninggalkannya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan lagi, orang yang enggan mengerjakan sholat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras, hukuman yang berat, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertaubat. Ini perhatikan nih, orang yang tidak sholat diberikan hukuman yang berat. Diingatkan dia suruh sholat dan diingatkan dia untuk taubat kepada Allah SWT. Kalau dia taubat dan dia mau sholat lagi, maka ia terbebas dari hukuman. Dan jika tetap dia tidak sholat, maka dia dibunuh. Dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri, pemerintah yang membunuh.
Bahkan orang yang meninggalkan sholat lebih jelek daripada pencuri, lebih jelek dari penzina, lebih jelek dari peminum khamar, dan lebih jelek dari pengisap ganja. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-22 di halaman 50 oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih jelek, lebih besar daripada orang yang berzina. Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang mencuri. Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih jelek dan lebih besar daripada pengisap ganja. Ya, sholat ini tiang agama. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah sholat ini. Makanya harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Dijelaskan oleh para ulama, sebagian ulama berpendapat orang yang tidak sholat, dia dihukum bunuh seperti dibunuhnya orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad dari agama Islam, dia Islam, kemudian dia murtad masuk ke agama Kristen atau Yahudi atau yang lainnya, maka orang ini harus dibunuh oleh pemerintah. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi yang bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang merubah agamanya, bunuh dia. Yang merubah agamanya, bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Makanya harus perhatikan orang-orang yang merubah agama yang tadinya Islam, kemudian masuk Kristen dia. Karena dia ingin nikah umpamanya dengan seorang wanita, akhirnya dia masuk Kristen. Ini harus dibunuh menurut syariat Islam. Harus diberikan hukuman yang berat, nggak boleh dibiarkan. Banyak di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang minta-minta nggak sholat. Kalau mereka katakan, ya saya gimana saya sholat? Saya nggak punya pakaian. Maka pengurus masjid kasih pakaian pada dia, jilbabnya. Atau yang mengatakan, saya gimana sholat? Saya nggak punya sarung. Belikan sarung, kain sarung untuk sholat dia. Belikan. Jadi nggak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat. Nggak ada alasan. Di alasan celana saya kalau kerja kotor. Kotor bukan najis. Perhatikan, kotor bukan najis. Kena debu, kena air, kena minyak, kena bensin, kena oli, tidak najis. Kayak najis. Atau dia di pasar motong ayam, kena darah ayam, nggak najis. Dia tinggal dicuci, sholat. Sama seperti orang yang sholat, dia ada koreng, ada bisul, keluar darah, tetap sholat, nggak najis. Yang najis darah apa? Darah haid dan darah nifas, itu najis. Kan ini banyak orang salah pemahaman. Kotor bukan najis. Celana saya kotor, baju saya kotor, enggak sholat. Padahal itu tidak najis. Tapi tetap aja kita memberikan kepada dia sarung supaya dia sholat. Dikasih di tempat-tempat itu, di musola atau di tempat dia jaga atau di tempat kumpulnya supir, kasih sarung supaya dia sholat. Bab ini hukumannya berat. Orang yang tidak sholat itu dihukum bunuh. Hukum bunuh. Dihukum bunuh. Sebagian mengatakan dihukum bunuh karena dia murtad. Ini pendapat Imam Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, kemudian juga Abu Amr Al-Auza'i, Ayub As-Sikhtiyani, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Pendapat kedua, dia dibunuh karena had. Artinya karena hukuman dia. Dia karena nggak sholat diberikan hukuman. Dibunuh, bukan karena dia murtad, tapi dia nggak sholat diberikan hukuman. Hukumannya yaitu dibunuh. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i. Dan ini riwayat yang dipilih oleh Ibnu Battah. Jadi orang yang tidak sholat itu, yang pertama hukumannya, yang pertama ada dua. Yang pertama ini hukumannya dia dibunuh karena murtad. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, dia dibunuh bukan karena murtad, karena diberikan hukuman had dia.
Jadi berat nih, masalah sholat itu bukan masalah ringan. Sekali dia nggak sholat harus diberikan hukuman. Tapi kalau ada orang yang dia tidak sholat, kemudian diberi ancaman, kamu sholat atau kamu dibunuh. Dia pilih apa? Saya nggak mau sholat, saya mau dibunuh aja. Kalau yang seperti ini, kafir atau tidak? Kafir, jelas. Karena nggak mungkin ada orang Islam yang dia milih bunuh daripada sholat, nggak mungkin. Berarti memang sudah hilang keislaman dia dari hatinya dan dia kafir. Antum lihat penjelasan Syekh Albani di halaman 57. Antum lihat di halaman 57. Perhatikan, ini penting ini. Ya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka sah dihukumi keislamannya, tetap dia Islam, selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikan dalam hatinya, atau yang menunjukkan pada hal itu. Dan ia meninggal di atas yang demikian, sebelum ia disuruh untuk bertaubat, artinya tetap dia Islam. Sebagaimana hal tersebut terjadi di zaman sekarang ini. Artinya Syekh Albani berpendapat, kalau dia meninggalkan sholat karena malas sampai akhir hayatnya, tetap dia dikatakan orang Islam, tidak dikafirkan. Yang kedua, antum lihat, perhatikan. Adapun jika ia diberikan pilihan antara dibunuh dan bertobat dengan kembali menjaga sholatnya, lalu ia memilih untuk dibunuh, maka ia harus dibunuh. Dan pada keadaan seperti ini, ia mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin dan tidak diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya. Karena tidak masuk akal. Kalau bukan karena pengingkaran dalam hatinya, ia memilih untuk dibunuh, nggak mungkin. Disuruh sholat atau dibunuh, dia milih apa? Dibunuh. Berarti hatinya memang sudah mengingkari apa? Kewajiban sholat yang 5 waktu. Kafir orang ini. Secara akal juga mustahil orang itu memilih dibunuh daripada mengerjakan sholat. Hal ini menunjukkan kepada kekafirannya. Hal ini diketahui secara pasti dari tabiat manusia, untuk menetapkannya tidak butuh lagi kepada dalil. Ini dibawakan oleh beliau dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian hukuman yang kedua bagi orang yang tidak sholat, hukuman yang kedua yaitu dia dipenjara sampai mati. Dipenjara sampai mati. Dipenjara oleh ulil amri, orang-orang yang nggak sholat ini sampai dia mati. Sampai dia tobat, mau sholat lagi. Yang ketiga, dia diberikan hukuman dengan hukum cambuk. Dia diberikan hukuman cambuk, diberikan takzir. Jadi bagi orang yang tidak sholat itu didera, dicambuk. Dan ini kebijaksanaan dari ulil amri. Kemudian dia melihat ada orang-orang yang nggak sholat, maka dia diberikan hukuman dengan cambuk di hadapan kaum muslimin yang lainnya, supaya yang lainnya mau sholat. Ini 3 hukuman. Yang pertama dibunuh, yang kedua dipenjara, yang ketiga dicambuk. Yang ketiga dicambuk. Jadi hukuman tentang masalah sholat ini berat. Karena itu, ikhwan fillah, azakumullah, kita harus ingatkan ini, nggak boleh diam. Antum semuanya ingatkan. Ya, yang kerja di pabrik atau di mana saja, teman-teman itu ingatkan. Dan antum kalau punya jabatan sebagai atasan, itu bawahan itu diwajibkan untuk sholat. Ditekankan. Harus mereka sholat. Antum sebagai kepala rumah tangga, keluarga antum harus suruh sholat. Pembantu harus suruh sholat. Supir-supir harus suruh sholat. Wajib. Kalau enggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya mulainya kita dari mana supaya orang ini terus mengerjakan sholat? Mulai dari mana? Dari keluarga. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini dianggap masalah ringan. Dan dianggap enggak ada masalah oleh kaum muslimin. Padahal ini masalah besar. Dan saya sebutkan di sini hukumannya.
hukuman orang yang tidak sholat itu dihukum bunuh menurut syariat Islam. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan pendapat imam-imam yang lainnya. Pendapat yang kedua yaitu dipenjara sampai mati. Jadi nggak ada pendapat ulama itu yang ringan. Pendapat yang lain mengatakan dicambuk, didera orang yang nggak sholat itu. Tapi nggak terlaksana semua itu. Dianggap biasa, orang nggak sholat itu di Indonesia ini dianggap biasa. Dianggap biasa. Nggak ada yang negur, nggak ada yang ingatkan. Bahkan kadang-kadang ada keluarga juga yang nggak sholat dibiarkan. Ini orang meninggalkan sholat seperti itu.